warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kegiatan kami yang berjudul Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Rizaldi dengan NPM 2021020357. Di sini kami membuat makalah yang diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, MHI MH. Berikut adalah nama-nama tim penyusun dari kelompok 8. Yang pertama ada Rahmi, yang kedua ada Rantika Putri Andina, yang ketiga ada Rizaldi, saya sendiri, dan yang keempat ada Sandri Muhammad Nurfani. Prodi Hukum Tata Negara, Siasah Syariah. Di kelompok 8 ini kami melatar belakangi bahwa Indonesia saat ini mengalami krisis ekonomi yang mencakup di segala bidangnya. Di antaranya disebabkan oleh tata pemerintahan yang tidak dikelola dengan baik. Kita dapat menyaksikan pelanggaran kasus-kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta terima penyalahgunaan jabatan pemerintahan, penegakan hukum yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, serta kualitas pelayanan masyarakat yang buruk, mempersulit masyarakat kalangan bawah yang menyebabkan berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan landasan yang harus diambil dan kebijakan pemulihan ekonomi, sosial, maupun politik. Untuk isi akan dijelaskan oleh rekan kami yang bernama Rami dan Sandri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NPM 2021020156. Ya, di sini saya akan membahas materi kami, yaitu A. Pengertian tata kelola pemerintahan yang baik. Bangsa Indonesia menghadapi gelombang besar pada masa reformasi. Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut perlu dikembangkan komitmen yang tinggi untuk menerapkan nilai luhur dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kata good pada good governance bermakna yang pertama berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, keberdayaan masyarakat. Lalu yang ketiga, pemerintahan yang bekerja sesuai dengan hukum negara. Sementara kata governance atau pada kata good governance bermakna yang pertama penyelenggaraan pemerintah, kedua aktivitas pemerintahan melalui fasilitas publik. Berikut ini merupakan 4 pengertian good governance, yaitu 1. Good governance merupakan kinerja atau lembaga, misalnya kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan, atau organisasi masyarakat yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Pengertian ini merujuk pada arti kata asli, governing, yang berarti mengarahkan atau mengendalikan bahkan memengaruhi masalah publik atau negara. Yang kedua, good governance merupakan penerjemah konkret dari demokrasi dengan meniscayakan civic kultur sebagai penopang berkelanjutan demokrasi itu sendiri. Yang ketiga, good governance merupakan pengelolaan pemerintahan yang baik. Yang keempat, good governance diartikan aslinya atau tidak diterjemahkan karena memandang luasnya dimensi good governance yang tidak bisa diredukasi hanya menjadi pemerintahan semata. Secara umum, good governance memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, dan memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dapat disimpulkan dari pengertian 4 tersebut bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu sistem atau susunan kinerja pemerintahan yang bekerja suatu hukum negara dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu B. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam tata kelola pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tangkap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Lalu ada C, pilar-pilar tata kelola pemerintahan yang baik. Ada 3 pilar tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, negara atau pemerintahan berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan, memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan swasta dalam pembangunan dan sebagainya. Lalu yang kedua, sektor swasta atau dunia usaha berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan, menjadikan usaha sektor non-pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam menciptakan lapangan kerja, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, masyarakat sebagai pemeran utama dalam proses pembangunan, perlu pengembangan dan penguat kelembagaan agar mampu mandiri. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya di sini akan melanjutkan penjelasan pembahasan dari rekan saya, yaitu Rahmi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Sandri Muhammad Rufani, NPM 2021020463. Saya di sini akan menjelaskan bagian pembahasan yang D, yaitu karakteristik dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mengetahui karakteristik tersebut, ada 3 dasar, yaitu 1. Diakuinya pemerintahan semangat pluralisme. Yang kedua, tingginya sikap toleransi. Yang ketiga, tegaknya prinsip demokrasi. Masyarakat Madani mempunyai ciri-ciri ketakwaan yang tinggi terhadap Tuhan, hidup berdasarkan sains dan teknologi, berpendidikan tinggi, mengamalkan nilai hidup modern dan progresif, mengamalkan nilai kewarganegaraan, akhlak dan moral yang baik. Dengan memiliki ciri tersebut, diharapkan dapat mengimplementasikan terhadap dasar tata kelola pemerintahan yang baik. Yang E, ciri-ciri pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik adalah apabila tercapainya prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Berikut merupakan ciri-ciri pemerintahan yang baik. 1. Partisipasi warga negara yang tinggi. Yang kedua, hukum yang ditegakkan oleh negara. Yang ketiga, baiknya transparansi penyelenggaraan negara. Yang keempat, daya tanggap dan respon yang baik dari aparatur negara. Yang kelima, terjalinnya musyawarah untuk mufakat. Yang keenam, keadilan yang terlaksana dengan baik. Yang ketujuh, kinerja pemerintah yang efektif dan efisien. Yang kedelapan, pertanggungjawaban pemerintah yang jelas. Yang kesembilan, memiliki visi pembangunan yang strategis dan luas. Selanjutnya, yang F, yaitu kepemerintahan yang bersih atau clean governance, adalah pemerintahan yang jujur, transparan, dan terbuka terhadap publik. Berikut merupakan penjelasan mengenai kepemerintahan yang bersih atau clean governance. Yang pertama, pengertian clean governance, yang berarti pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Pemerintahan yang terbebas dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, prinsip-prinsip clean governance. Untuk melaksanakan tujuan negara, ada beberapa prinsip dalam clean governance, yaitu partisipasi, tegakkan hukum, transparan, responsif atau daya tanggap, orientasi, kesepakatan, keadilan, efektif, dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi yang strategis. Yang ketiga, unsur-unsur dalam clean governance, yaitu yang pertama, sumber daya manusia. Dalam setiap pengangkatan aparatur negara, termasuk penempatan dan pengangkatan dalam jabatan, harus dipenuhi beberapa kriteria pokok, yaitu 1. Bermoral dan berakhlak. Yang kedua, berpengetahuan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas. Yang ketiga, menata jumlah struktur kepegawaian publik sesuai dengan kebutuhan dan memberikan peluang setiap pegawai untuk mengembangkan potensinya. Yang B, kelembagaan pemerintahan. Pemberdayaan kelembagaan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, merupakan upaya untuk membuat mekanisme kerja dan pelayanan, terutama berhubungan langsung dengan masyarakat. Yang C, perimbangan kekuasaan. Perimbangan kekuasaan lebih banyak mengarah pada terjadinya check and balance, namun juga perimbangan kekuasaan antara pemerintahan pusat mengarah kepada pemerintahan daerah. Selanjutnya yang D, kepemimpinan. Kepemimpinan dalam mewujudkan good governance adalah kepemimpinan yang bersih, berwawasan, demokratis, responsif, dan responsibel.
Kepemimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah kepemimpinan yang memenuhi syarat berakhlak bersih dan tidak cacat moral. Pemimpin yang berakhlak dan bermoral ditandai dengan sekian merupakan penjelasan pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk di bagian bab 3 penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rantika Putri Andina, NPM 2021020158. Saya akan melanjutkan presentasi dari Rahmi dan Sandri. Saya di sini akan menjelaskan tentang kesimpulan yang saya ambil dari penjelasan mereka berdua. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu sistem atau susunan kerja pemerintah yang bekerja sesuai hukum negara dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Kepemerintahan yang bersih adalah pemerintah yang jujur, transparan, dan terbuka terhadap publik. Untuk menemukan pemerintahan yang bersih dan berwibawa tergantung pada hal berikut. Yang pertama ada pelaku-pelaku pemerintahan, yang kedua ketenaga kerjaan yang digunakan oleh pelaku pemerintahan, yang ketiga pertimbangan kekuasaan, yang keempat kepemimpinan yang berakhlak dan berwawasan. Saran dari kelompok kami adalah sesuai kesimpulan menyarankan kita sebagai rakyat Indonesia turut ikut serta membantu pemerintahan untuk mencapai tujuan, yaitu menjadikan negara kita sebagai negara yang kepemerintahannya baik dan bersih. Hal yang dapat dilakukan kita sebagai masyarakat yang adalah turut ikut serta dalam demokrasi, bertoleransi terhadap orang lain, berakhlak dan bermoral dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.